Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari yang sangat luar biasa ini Pak Ihsan bisa berkesempatan kembali memberikan materi kepada adik-adik semuanya. Pada kali ini Pak Ihsan akan memberikan materi mengenai mata pelajaran Al-Quran Hadis berkenaan dengan hukum bacaan gunnah. Nah, apa itu gunnah? Mari kita pelajari dengan seksama. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum kita melanjutkan materinya, marilah kita buka dulu, kita mulai dulu materinya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amatilah dan ceritakan gambar berikut. Nah, ini ada gambar apa adik-adik? Coba perhatikan adik-adik semuanya ya. Nah, kalau sudah, buatlah sebuah pertanyaan dari gambar di atas. Bagaimana hasil pengamatanmu? Adakah huruf nun atau mim dalam gambar di atas? Apakah kalian melihat huruf W atau wa kecil yang ada di atas nun atau mim? Adakah tanda tasydid dalam gambar di atas? Tahukah kalian apa yang disebut dengan mendengung? Semua hal ini berkaitan dengan tema yang kita bahas pada bab ini, yakni gunnah. Ketentuan hukum bacaan gunnah. Dalam Al-Quran ada berbagai macam bacaan. Gunnah merupakan salah satunya. Gunnah adalah mendengung atau dengung. Bacaan gunnah berarti bacaan yang harus disuarakan mendengung. Dengung adalah suara yang keluar dari pangkal hidung seraya ditahan kira-kira 2 harokat atau 2 ketukan ataupun 1 alif. Nah, gunnah sendiri dibagi menjadi 2, yakni gunnah nun dan gunnah mim. Yang pertama gunnah nun. Gunnah nun adalah gunnah yang terjadi khusus pada huruf nun saja. Gunnah ini ditandai dengan adanya tanda tasydid di atas huruf nun. Tasydid juga diartikan sebagai 2 huruf yang sama sifat dan makhrajnya, berada dalam satu kata atau kami. Huruf pertama berharokat mati atau sukun, sedangkan huruf kedua berharokat hidup atau bisa berupa fathah, kasroh, dhammah ataupun tanwin. Nah, yang kedua ada gunnah mim. Gunnah mim adalah gunnah yang hanya terjadi pada huruf mim. Gunnah mim ditandai dengan adanya tasydid, tanda tasydid di atas huruf mim. Nah, perhatikan contoh-contoh bacaan di bawah ini. Gunnah nun bertasydid dan gunnah mim bertasydid. Di sini kolom pertama ada contoh dan kolom kedua ada cara membacanya. Kemudian yang berikutnya juga sama. Nah, perhatikan adik-adik, ini ada tulisan yang bertanda merah. Tulisan merah ini adalah contoh bacaan gunnahnya. Adapun yang oranye, warna oranye juga sama, yaitu contoh bacaan gunnahnya. Nah, yang pertama Pak Ihsan bacakan. Silakan adik-adik semuanya ditirukan. Perhatikan dan tirukan. Yang pertama, inna. Nah, ini innya itu dengungnya itu dibaca 2 ketukan atau 2 harokat atau 1 alif. Kemudian yang kedua ada malikin nas.
malikin nas. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, minal jinnati. Minal jinnati. Kemudian yang keempat, innahu kana. Innahu kana. Kemudian yang selanjutnya ada inna syani'aka. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah menerapkan hukum bacaan gunnah. Menerapkan bacaan gunnah ketika membaca Al-Quran merupakan kebiasaan baik yang perlu kita pertahankan. Amati dan bacalah secara berulang-ulang bacaan gunnah di bawah ini. Nah, nanti Pak Ihsan bacakan, silakan adik-adik diulang-ulang setelah Pak Ihsan bacakan. Yang pertama, fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Yang berikutnya, wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Selanjutnya, amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Selanjutnya, wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh. Selanjutnya, fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Lanjut, fa ammal yatima fala taqhar. Selanjutnya, yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Selanjutnya, kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Selanjutnya, innaha alaihim mu'sadah. Innaha alaihim mu'sadah. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Selanjutnya, anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Selanjutnya, yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Perhatikan ya adik-adik, pokoknya yang tulisan berwarna merah berarti itu bacaan gunnah. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Selanjutnya, amma yatasaalun. Amma yatasaalun.
Selanjutnya, wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh. Selanjutnya, kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Selanjutnya, innaha alaihim mu'sadah. Innaha alaihim mu'sadah. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Nah, itu ya adik-adik. Nah, rangkumannya ghunah ya, jadi kesimpulannya ghunah adalah bacaan mendengung. Bacaan ghunah adalah bacaan Al-Quran yang mendengung sepanjang 2 harokat. Kemudian jika ada mim bertasydid dan nun bertasydid, maka harus dibaca ghunah. Tasydid adalah 2 huruf yang sama dalam satu kata. Huruf pertama berharokat mati, sedangkan huruf kedua berharokat hidup. Nah, itu ya adik-adik. Sekarang kita uji kompetensi. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Pernahkah Anda mengumandangkan lafaz adzan? Coba tuliskan contoh ghunah yang ada pada lafaz adzan. Contohnya apa adik-adik? Ya, contohnya adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian yang nomor 2, cermati ayat berikut. Lafal yang bergaris bawah adalah hukum bacaan. Bacaan apa adik-adik? Ya, ini adalah bacaan ghunah. Bagaimana cara membacanya? Ya, cara membacanya adalah fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Seperti itu ya. Kemudian yang nomor 3, Aminah dan Aisyah sering membaca Al-Quran bersama. Saat bertemu dengan bacaan yang di dalamnya ada nun tasydid dan mim tasydid, mereka membaca dengan jelas. Maka, benarkah bacaan yang dibaca Aminah dan Aisyah? Sertakan alasannya. Kira-kira benar apa enggak adik-adik? Kalau ada nun bertasydid dan mim bertasydid dibaca jelas, benar apa tidak? Ya, jawabannya adalah salah, karena itu adalah bacaan ghunah atau dengung. Kemudian yang nomor 4, pada penggalan ayat tersebut, manakah kalimat yang termasuk bacaan ghunah? Kalimatnya adalah annama lahu akhladah yahsabu. Nah, penggalan kalimat berikut, penggalan ayat berikut mana yang dibaca ghunah? Ghunah adalah nun bertasydid dan mim bertasydid. Kira-kira mana yang nun bertasydid dan mim bertasydid? Ya, ini. Nah, Pak Ihsan kasih kotak ya. Nah, ini nun bertasydid. Ini adalah bacaan ghunah. Bacanya anna. Anna. Dibaca 2 ketukan atau 2 harokat. Kemudian yang nomor 5, coba tuliskan kembali, kemudian garis bawahi kalimat yang termasuk bacaan ghunah. Nah, kira-kira mana?
al-yatima fala taqhar fa amma. Nah, kira-kira bacaan gunnahnya yang mana? Nah, Pak Isan kasih kotak saja ya. Nah, bacaan gunnahnya adalah amma. Nah, seperti itu. Dibaca dengung 2 harokat atau 1 alif. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Pak Ihsan, materinya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari tadi, ilmu yang telah kita pelajari tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan bisa langsung diaplikasikan, dipraktekkan di bacaan Al-Qur'annya adik-adik ya. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Pak Ihsan akhiri dulu dari Pak Ihsan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.